Keratuan Lampung. Yang kedua, kedatangan mereka ini ke Keratuan karena kecintaan mereka dengan budaya Lampung yang luar biasa lah. Jadi mereka berangkat sendiri, semua sendiri, biaya sendiri, mereka datang ke sini hanya tujuannya untuk melestarikan budaya Lampung melalui Keratuan Lampung. Luar biasa ya. Susi, jadi kalau namanya cinta apapun akan dilakukan. Betul ya sekali kan? ya. Berani berkorban jiwa dan raga untuk cintanya itu sendiri gitu ya Susi. Iya, contohnya adalah teman-teman kita yang datang dari jauh-jauh ya, karena saking cintanya terhadap budaya kita. Nanti ya. kita akan nanya lagi Susi seperti apa, dan kita juga kehadiran narasumber milenial pada hari ini. Dan Saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih di Perguruan Persilatan Seni Budaya Lampung, Keratuan Lampung, tepatnya di Raja Basah, Provinsi Lampung. ya, dan tentunya masih dalam acara obrolan budaya RRI Tonton yang Anda dengar. Kita mau ke Nila Rianti, generasi muda yang cantik jelita tiada tara. Saya semangat sebelah nama beliau ini. Iya. Kak Nila, kenapa sih Kak Nila yang masih muda tapi mau mempelajari tentang seni budaya tradisi Lampung ini, kenapa ini Kak Nila? Yang pertama-tama ini kan warisan kita ya, warisan dari leluhur kita zaman dahulu. Kita berada di Provinsi Lampung, artinya kita harus melestarikan budaya yang tersisa di tanah kelahiran kita. Terutama Nila sendiri, Nila orang Lampung, Nila asli suku Lampung dan Nila gadis Lampung. Jadi sudah wajib dan sudah hak Nila untuk mengajak kawan-kawan untuk mencintai budaya Lampung. Oke, pas Nila ngajak teman-temannya untuk mencintai budaya Lampung, ada nggak sih mereka komentar, iya apa sih sekarang kan zamannya modern gitu kan, ngapain kita belajar yang beginian? Ada nggak komen-komen yang begitu? Nah, kalau komen-komenan seperti itu kan itu sama saja seperti haters ya Bang. Itu pasti ada. Ada juga yang bilang kenapa sih masih harus kuno gitu kan. Karena mencintai budaya itu sama aja kayak kita kembali ke masa dulu gitu kan. Cuman tergantung dari kita menyampaikan kepada mereka gimana cara kita mencintai budaya itu lewat seni tari, seni sastra maupun seni gitar klasik. Dan kita juga promosi itu nggak hanya semata-mata monoton gitu loh. Karena sekarang kan sudah banyak aplikasi seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan kita mengeksposnya itu lewat apa yang bisa kita tampilkan di dunia maya, tapi tidak monoton seperti kayak pantun-pantun memakai bahasa Lampung gitu loh Bang. Jadi tidak monoton hanya mereka melihat apa sih Lampung ini, kenapa Lampung ini cuman gitar doang, cuman tarian saja dan tariannya hanya begitu. Maka dari itu kita ubah mindset mereka, kita menampilkan yang bisa membawa budaya Lampung di lain dari hal yang sudah biasa. Ternyata ya, Lampung itu kaya gitu. Betul, jadi tidak hanya satu budaya saja, Betul. ternyata banyak ya. Nah Nila, terkait dengan banyaknya seni budaya yang kita miliki ya, seperti apa nih pandangan Nila? Apalagi ini terkait teman-teman kita yang dari kabupaten kota jauh-jauh datang hanya untuk ingin menampilkan kekayaan budaya mereka di sini. Apa pendapat Nila? Budaya Lampung itu sebenarnya baik, dan budaya Lampung juga bisa kita bawa ke mancanegara karena Lampung itu besar. Dalam budaya Lampung itu banyak yang bisa kita keluarkan ke nasional, bahkan ke internasional, seperti tarian, seperti sastra lisan, seperti gitar klasik, dan seperti yang lain-lainnya. Karena budaya kita ini hampir menyatu dengan budaya Melayu. Jadi tidak salah kalau budaya kita ini diekspos keluar, dan itu kita menarik kawan-kawan bagaimana caranya Indonesia khususnya di Lampung itu bisa terkenal ke orang luar. Wah, kalau generasi muda ini berpikir kayak Nila ini, budaya nggak bakal hilang betul. ya. Mudah-mudahan akan banyak ada lagi nilai-nilai yang lain di Betul. luar sana ya. Betul, kita ke Batin. Oke, Tony. kita ke Batin Tony Iya, ya. baik. Batin, ada schedule nggak sih para seniman Lampung yang akan tampil di Keratuan Lampung ini, ada jadwal nggak yang dijadwalkan oleh Batin atau gimana Batin? Yang sudah berjalan rutin itu setiap sebulan 2 kali itu diadakan penampilan-penampilan di Keratuan Lampung dalam rangka pengembangan. Sebulan 2 kali. Hari apa aja biasanya atau malam? Kalau untuk penampilan itu biasanya setiap
Ya, untuk penampilan itu minggu kedua dengan minggu keempat. Oh, minggu kedua dan minggu terakhir. Tapi kalau latihan di tempat ini seminggu 3 kali. Dan mereka menampilkan seni budaya mereka tuh dibayar nggak sih, Tim? Semuanya nggak ada pembayaran karena dilakukan itu berdasarkan kecintaan dengan Lampung aja. Oke. Sampai di sini apakah ada bentuk perhatian pemerintah terkait keberadaan Keraton Lampung ini, bantuan-bantuan misalnya? Ya mungkin perhatian kalau sekedar ada, mungkin ada ya. Berarti nggak hanya sekedar butuh perhatian itu aja, tapi walaupun nggak ada, berarti tetap akan terus berkarya di bidang ini ya. Karena kita berdirinya budaya Lampung ini bukan bersandar, tapi kita punya kemauan sendiri. Dan mudah-mudahan dengan kemauan sendiri itu akan tetap bertahan sampai kapanpun ya. Amin. Dan juga melalui acara ini juga mudah-mudahan pemerintah juga bisa memberikan apa yang kira-kira kita butuhkan ya untuk kemajuan Keraton Lampung itu sendiri. Betul. Kendalanya ada kendala apa sih, Batin, di Keraton Lampung? Misalkan sarana prasarana yang kurang apa? Peralatan musik atau apa? Kalau ya terutama kalau di Keraton Lampung ini karena banyaknya cabang, terutama memang sangat butuh perhatian dari pemerintah, baik Provinsi Lampung maupun pemerintah yang ada di kabupaten. Sampai di sini Batin ada berapa cabangnya atau kabupaten kota mana saja yang sudah gabung di Keraton Lampung ini, Batin? Ada beberapa seperti Bandar Lampung, ada Tanggamus, Pringsewu, Lampung Timur. Mungkin ada beberapa titik lah ya. Kanan, Pesawaran. Untuk saat ini yang hadir malam hari ini dari mana saja, Tim? Malam ini kayaknya banyak kita serahkan untuk pengembangan ini ke Tanggamus. Tanggamus, jadi Pesawaran mungkin sekedar mengiringi dengan Bandar Lampung ya. Kita mungkin tugasnya banyak ke Tanggamus malam ini untuk melestarikan budaya Lampung. Luar biasa. Ini seperti Batin Tony ini media tidak mudah menjadi seorang Batin Tony ya, di mana beliau mempunyai bukan kata beban ya, tetapi kembali lagi ini lahir dari hati karena kecintaan kita terhadap budaya ini semangatnya tadi, sehingga beliau bisa menghimpun kabupaten kota untuk ikut serta dalam pelestarian budaya ini. Mudah-mudahan nanti akan muncul Batin Tony yang lain, karena kan nggak mungkin beliau sendiri gitu ya, harus ada generasi penerusnya gitu ya. Betul sekali. Baik sahabat budaya di mana saja Anda berada, kita akan menyaksikan penampilan yang akan kami tampilkan untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya, tonton yang Anda dengar. Gue silakan diunduh aplikasinya untuk Anda bisa menyaksikan RRI Net atau mendengarkan RRI seluruh Indonesia, baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 atau juga Pro 3 dan juga siaran luar negeri gitu ya. Baik, kita masih di Perguruan Persilatan Budaya Lampung. Kita mau ngobrol lagi bersama Batin Tony. Batin, ini kalau kita tahu tentang Keraton Lampung, ini image-nya adalah persilatan gitu ya, pencak silat. Memang mungkin fokusnya salah satunya itu begitu ya, Batin. Kita mau cerita dulu dong terkait dengan persilatan Lampung ini seperti apa, atau silat Lampung ini seperti apa, Batin? Keraton Lampung mungkin awal berdirinya tentang silat, walaupun pada akhirnya budaya-budaya lain masuk. Untuk silat ini kita ya karya Keraton Lampung yang mungkin dibagi dua. Satu mungkin silat seni, yang kedua silat untuk menjaga diri, artinya bela diri. Nah, yang sering kita pentaskan, kita tampilkan untuk mengangkat budaya Lampung itu adalah silat seni. Silat yang mengutamakan keindahan dan kelincahan. Nah, kalau untuk silat isi, mungkin silat untuk bela diri mungkin banyak disimpan lah, karena sifatnya kan untuk menjaga badan. Baik, kalau di sini lebih fokus ke yang pertunjukan atau yang misi itu tadi? Seimbang ya? Seimbang. Jadi dua-duanya bisa gitu ya, Batin? Baik. Kemudian Batin, apakah dalam belajar pencak silat ini tadi Keraton Lampung itu mendatangkan guru pelatih atau seperti apa nih, Batin? Ya,
Kalau untuk Keratuan Lampung, yang silat Keratuan Lampungnya itu ada, Kak Sisi. Ada. Nah, tapi selain silat Keratuan Lampung itu, memang saya sendiri dibantu para guru-guru, para dewan guru. Mungkin setiap tempat itu memang sudah ada gurunya masing-masing. Ya, yang tempatnya mungkin agak jauh atau di kabupaten, memang guru-guru tersebut, para dewan guru yang memang bertanggung jawab, karena memang dari kemampuannya itu memang sudah tidak diragukan lagi. Mungkin Batin bisa menyebutkan siapa saja guru-guru itu yang memberikan pembelajaran atau yang mengajar pencaksilat kepada generasi kita ini. Iya. Di sini sudah ada hadir beberapa guru lah, guru yang memang guru yang memang punya kemampuan luar biasa, saya sebutkan. Salah satunya mungkin dari Pesawaran, saya sebut Guru Matsen, beliau hadir di sekitaran kita. Terus yang kedua Pak Holili. Pak Holili ini beliau ketua Dewan Guru yang ada di Tanggamus. Beliau juga hadir di sekitaran kita dan banyak membawa anggota dan murid-muridnya di sini. Oke. Untuk mengumpulkan murid-murid itu belajar pencak silat, apakah Batin mempunyai kesulitan atau mengajak anak muda itu seperti apa, Batin? Yang pertama, kita mengajak anak muda itu kita buka hatinya. Bagaimana ketika anak muda punya keahlian, terutama bela diri ataupun keahlian yang lain, maka kesempatan untuk berkembang itu lebih terbuka. Kemudian Batin, kalau pencak silat ini cewek boleh ikut kah atau hanya cowok aja nih Batin? Cewek boleh, Oh, terus cowok juga boleh. Susi boleh ikut nih. Keberatan badan. Boleh ikut ya. Oke. Kita mau nanya lagi ke Batin Tony. Kalau pencak silat ke pertunjukan, biasanya ini dipentaskannya di saat acara apa aja, Batin? Acara-acara untuk penampilan pencak silat itu misalnya pagelaran budaya, atau di saat kedatangan tamu, pernikahan, mungkin hitanan dan lain-lain, banyak Pencak kapek gitu ya? Ya. Berarti ini juga menerima job misalnya, kada yang hajatan ya? Ya. Luar biasa ya. Kalau untuk acara penerimaan tamu, kemudian hitanan, hajatan dan lain-lain, mungkin makna dari, kan mereka kan di depan nih Batin ya, mereka di depan mencincak lah ya Susi ya. Itu maknanya apa sih sebenarnya, ada nggak maknanya? Salah satu maknanya kenapa dibuka di depan itu, salah satunya memberikan jalan. Artinya kita memberikan rasa aman dan kenyamanan. Itu makna salah satu silat di depan tamu. Kemudian dalam pencak silat itu tadi yang di depan ya Batin ya. Terus di belakang apakah mereka ikut juga atau mereka mempunyai peran yang lain? Di dalam salah satu kegiatan silat ini menerima tamu itu mungkin banyak ada tugas masing-masing, mungkin sebagai pengiring, sebagai pendamping, mungkin sebagai pembawa payung, atau sebagai menata barisan supaya jangan acak-acakan kan. Nah itu dia ya, semua peralatan-peralatan yang kita butuhkan dalam pencak silat itu termasuk payung dan lain-lainnya. Mungkin selain payung apa saja Batin? Salah satu peralatan untuk pengiring tamu itu mungkin golok, mungkin pedang ya. Seperti itu lah ya. Luar biasa sekali ya. Oke, ini bisa dipakai, pilih salah satu ya Batin, tapi kalau nggak golok ya pedang gitu. Ya, bisa. Ini biasanya digunakan untuk apa biasanya Batin? Biasanya kalau pedang itu untuk nari pedang, melalui silatnya. Apakah dalam pencak silat itu juga diikuti dengan tetabuhan juga? Iya. Apa itu Batin? Mungkin salah satunya Rudat ya. Terus dalam satu rombongan pengiring pencak silat itu maksimal berapa orang, minimal berapa orang, atau memang jumlahnya tidak ditentukan? Sepertinya tidak ada batas lah. Mungkin semakin ramai semakin meriah. Semakin meriah ya. Luar biasa sekali. Jadi ini ya, kalau kita ulang sedikit lagi bahwa yang namanya pencak silat ini untuk mengiringi, menjaga iring-iringan yang ada di belakangnya, begitu ya, menjaga iring-iringan yang ada di belakangnya. Oke.
Pengalaman Batin dulu kita tanya pengalaman waktu mengiringi siapa nih Batin? Ratuan Lampung ini mungkin pernah mengiringi pejabat kah? Yang menjadi pengalaman ya, yang tak terlupakan. Ya mungkin banyak lah. Udah banyak. Banyak, Udah banyak. banyak. Udah banyak. Yang terakhir sepertinya Menteri Pertahanan sepertinya. Iya, Pak Prabowo kayaknya. Luar biasa. Itu sangat luar biasa sekali ya. Walaupun sudah ahli, sudah profesional, perlu latihan lagi nggak sih Batin kalau mau tampil? Tetap karena semakin banyak kita latihan maka tingkat kemahiran itu semakin luas. Batin, untuk peserta daripada pencak silat ini, apakah ini generasi muda dari sekitaran Raja Basa saja, atau mungkin dari daerah dari wilayah-wilayah yang lain yang ada di Bandar Lampung untuk di keratuan yang di Bandar Lampung ini? Kalau untuk di Bandar Lampung ini banyak belajar mungkin Bandar Lampung, Lampung Selatan mungkin Pesawaran banyak di sini. Begitu ya. Iya. Kita ke Nila ya, Kak Susi dan juga sahabat budaya. Nila bangga nggak dengan makanai-makanai Lampung yang mereka udah pintar dalam pencak silat? Ngelihatnya gimana sebagai cewek nih, ngelihat makanai-makanai pintar silat tuh gimana sih? Tentunya kita bangga ya Kak, karena kita merasa terlindungi gitu. Jadi kemana-mana kita merasa aman. Tapi bukan berarti harus bawa golong atau pedang nggak kan? Merasa terlindungi gitu ya. Sebagai wanita, pengen nggak sih belajar silat atau memang sudah belajar Nila? Nila belum belajar, tapi pengen. Pengen ya. Jadi ketika kita mendengar ungkapan Nila tadi bangga karena merasa ada yang melindungi. Jangan-jangan ini Nila ini mempunyai kriteria calon suami ya. Calon suami harus bisa pencak silat. Bisa jadi yang gitu. Sangat luar Oke. biasa. Nila, aku mau tanya juga untuk sahabat budaya juga pengen tahu sudah berapa lama gabung di Keratuan Lampung dan posisi saat ini sebagai apa nih di sini? Kalau untuk berapa lamanya sih baru ya Kak, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Dibilang baru 5 tahun. Iya. Maksudnya betul. apa? Sudah lama ini. Sudah lama sekali. Sebagai apa di sini posisi? Nila di Keratuan Lampung sebagai sekretaris penggiat budaya. Sekretaris penggiat budaya. Tugasnya ngapain aja nih? Di Keratuan ini kan kita ada latihan rutin, ada penampilan di minggu kedua dan di minggu ketiga. Jadi tugas Nila itu setiap sudah sampai di agenda penampilan, kita mengumpulkan teman-teman yang siapa tahu mereka lupa agenda dan kita konfirmasi kembali ke teman-teman melalui grup atau bisa dikontak satu persatu. Oke. Batin, untuk latihan pencak silat ini misalnya kita harus mendatangkan teman-teman dari Tanggamus atau dari Lampung Timur ya, dalam arti latihan gabungan. Apakah pernah dilaksanakan latihan gabungan atau seperti apa Batin? Jadi kita datangkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kabupaten itu tujuannya agar mereka bisa berkembang. Mereka bisa berkembang melalui kemampuannya masing-masing. Sangat luar biasa ya. Apakah ada kendala ketika mendatangkan mereka untuk ke sini? Sampai hari ini enggak Enggak ya, lancar-lancar saja. Alhamdulillah ya. Andaikan Keratuan Lampung ini bisa mencakup semua masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, kabupaten kota yang ada di provinsi ini kan tadi dibilang bahwa sebagian. Iya. Andaikan semua. Ya siap Kak Susi. Siap ya. Iya. Mungkin Batin mempunyai keinginan untuk bisa menggabungkan mereka. Ya sangat sekali ya. Pasti ada ya. Keinginan pasti Tapi ada. mungkin ada kendala jarak yang cukup jauh dan lain-lain. Pasti mereka pun ingin gabung sebenarnya Yesus ya, tapi karena kendala jauh dan lain-lain sehingga belum bisa yang seperti yang diinginkan tadi. Iya. Luar biasa, kita udah tahu terkait dengan persilatan tadi. Nanti kita akan masuk di segmen akhir. Harapan kami Anda tetap bersama kami di obrolan budaya. Tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempuan Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan di acara RRI Net Obrolan Budaya. Kita masih di perguruan persilatan seni budaya Keratuan Lampung ya, masih bersama narasumber kita Batin Tony dan juga Nila Rianti. Ya, dan ini adalah segmen terakhir. Kita mau, kita bangga ya Susi, sebagai generasi muda kita bangga. Dengar obrolan yang luar biasa tadi membangkitkan semangat kita untuk mencintai budaya kita. Betul. Gimana kan siapa lagi Susi? Kan Gimana generasi kapan muda harus lagi? pandai, harus dong. harus agak belajar. Dan kamu alasan atau kita punya alasan, aduh saya tidak ada waktu, saya sibuk. Jangan seperti itu. Luangkanlah waktu untuk mencintai budaya kita. Gitu. Batin.
ada pesan nggak untuk generasi milenial yang ada di luar sana terkait untuk bagaimana mencintai budaya, bukan hanya Lampung, tetapi budaya apapun yang ada di Indonesia? Silakan. Batin. Ya, pesan kita untuk para pemuda, cintailah budaya. Dengan budaya kita punya jati diri, dan dengan keahlian budaya kita bisa berkembang. Dengan budaya mungkin kita lebih akan dihargai orang lain. Oke, pesan yang sangat bagus sekali ya dari Batin Tony untuk kita semua. Dan saya juga sependapat dengan Batin ya. Kita tahu Indonesia juga dikenal di mancanegara karena kaya akan budaya. Walaupun negara Jepang dikenal karena IT-nya, Medi Carlo ya. Inilah kelebihan kita Indonesia karena kaya akan budaya itu tadi. Kita ke Nila Rianti, Medi Carlo. Mungkin dengan pertanyaan yang sama Nila, seperti apa nih kesan-pesannya Nila ketika bergabung di Keratuan Lampung ini, dan juga pesan-pesan untuk masyarakat kita. Pesan Nila untuk bergabung di Keratuan Lampung ini, kita sebagai kaum milenial itu, karena kalau bukan kita mau siapa lagi, dan kalau bukan sekarang mau kapan lagi. Dengan berkembangnya zaman itu seharusnya kita harus mengembangkan budaya pula, jangan kita meninggalkan budaya demi perkembangan zaman modern. Oke. Tapi kabarnya Nila juga selain sekretaris tadi ngajar juga ya di sini ya? Iya. Ngajar apa nih? Nila ngajar sastra lisan di Lampung. Sastra lisan apa deh? Pisaan. Bisa kita contohin dulu sahabat budaya sedikit ya. Seperti apa nih Iya, pisaan dia dari Nila yang mau disampaikan? Pisaan tentang Provinsi Lampung ya. Assalamualaikum tabipun nabi tabi jamaah sunyin kaun seniman budaya seni tanoh bumi Lampung kagum budaya seni sigar lambang seagung kota tapis berseri. Wow, luar biasa. Begitu Medi Carlo ya. Caranya gitu. Itulah salah budaya ya, contoh dari salah satu sastra lisan daerah Lampung yang bernama Pisaan. Ya, dan tadi juga kita sudah menyaksikan beragam ada pencaksilat, kemudian ada pisaan, dan juga ada tari-tarian yang kita sudah saksikan dalam obrolan budaya RRI Net dari Pro4 RRI Bandar Lampung. Tidak terasa tuntas kebersamaan kita di hari ini. Batin terima kasih, Nila terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Dan akhirnya dari Pro4 RRI Bandar Lampung kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Medi Carlo Dan saya Susi Ratu Belia. kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ulang. Baik sahabat budaya dimanapun saja Anda berada, tidak terasa waktu kebersamaan kita akan segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda di acara RRI Net Tonton yang Anda dengar. Saya Susilawati Ratu Belia. Saya Medi Carlo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya.